Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kajian Ahad pagi ya, masalah mengenal Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ini saya pas lagi longgar. Dulu pernah diundang tapi pas luar kota, ini pas baru datang dari luar kota. Jadi 1 minggu keliling ke luar kota. Alhamdulillah kok pas beliau mengundang saya kok pas longgar. Alhamdulillah, dan saya semangat sekali Bapak Ibu, saya semangat sekali karena barang siapa yang memberi petunjuk satu orang, ya satu orang saja, itu seperti harga unta merah. Bapak Ibu tahu harganya unta merah? Tahu nggak Ibu, Bapak? Unta merah itu di internet nanti ya, itu kurang lebih 1 miliar. 1 miliar itu memberi petunjuk satu orang itu sama dengan harganya unta merah 1 miliar. Bayangkan saya semangat sekali ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi Bapak Ibu itulah saya semangat dimanapun kemanapun kalau pas lagi longgar. Ya, bahkan Bapak Ibu, saya di mobil saya itu isinya banyak baju untuk berapa hari ya. Kemudian genset ya, saya ada genset ini tadi tidak saya bawa. Biasanya saya bawa kalau ada di daerah-daerah terpencil, kadang listriknya nyala mati jadi saya bawa genset ya. Jadi Bapak Ibu biasa sudah saya kalau bawa barang-barang sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Diberikan kesembuhan dari segala penyakit, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sekeluarga besarnya di dunia wal akhirah. Cita-cita hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, anak-anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa di jalan Allah, dan kelak kita tinggalkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita bahas apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Ya, ma'rifatullah atau mengenal Allah ya. Ini saya siapkan hadiah ini ya. Insya Allah cukup ini. Bagi yang mau bertanya nanti ya, Bapak Ibu bertanya apa saja, nggak usah malu-malu, tanya apa saja ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bahas ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kenapa kita bahas ini Bapak Ibu semuanya? Yang luar biasa, yang semangat, Masya Allah, saya sampai terharu tadi di hati. Semangat ya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Monggo. 3 hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengenal Allah ya. Siapa Allah yang setiap ibadah kita sembah, setiap amal soleh kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Siapakah dia? Siapakah Allah? Yang kedua yang perlu kita ketahui dalam kehidupan itu, yaitu mengenal siapa utusan Allah, siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, siapa beliau ya, penutup para nabi dan rasul dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, mengenal apa itu Islam. Islam itu istaslama taslim mustaslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, diatur
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, seluruh para nabi dan rasul itu semuanya Islam. Ya, siapa yang mengikuti para nabi dan rasul di zamannya itu Islam, ya. Karena mereka berserah diri, diatur oleh Allah. Ini pengertian Islam dalam arti yang umum, ya, yaitu berserah diri, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para nabi itu Islam di zamannya. Dan penutup para nabi dan rasul yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi dan rasul. Maka siapa yang berserah diri kepada Allah, ngikuti aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, utusannya Allah, maka dialah namanya apa? Islam. Jadi Islam yang sekarang itu adalah Islam yang mengikuti aturan Allah yang disampaikan oleh utusan Allah yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya 3 hal dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal utusannya Allah, dan mengenal apa itu Islam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah kita bahas tadi yang penting, ya, ada bahasan yang pertama, yaitu apa tadi? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa ulama yang membagi tauhid, ya. Tidak harus 3 ini tauhidnya, ada yang tauhid mulkiyah, ada yang tauhid rububiyah dan uluhiyah digabung, ya. Jadi tauhid rububiyah dan uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, ya. Nah, ini adalah untuk mempermudah, ya, para ulama tadi bagi umat supaya mengenal tauhid, ya. Jadi tauhid tidak harus 3 ini, ya. Jadi ada yang nambah lagi untuk memperjelas pengertian atau pemahaman tentang tauhid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama mengenal Allah, bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan hanya kepada Allah kita menyembah, kita berdoa, hanya kepada Allah kita bergantung, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya alam semesta. Ya, tidak mungkin Tuhan kita beda-beda, tidak mungkin, ya. Tuhannya Amerika, Tuhannya Australia, Tuhannya India, beda-beda, tidak mungkin, karena langit dan bumi ini miliknya Allah, miliknya satu Tuhan, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Tuhannya sama, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mengenal tauhid, ya. Jadi tauhid itu bahwa Allah itu satu. Inilah pertama kali dakwah seluruh para nabi dan rasul, ya. Tidak hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh para nabi dan rasul, mereka mendakwakan tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, wahai umatku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang benar yang wajib disembah kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah yang satu. Jadi pemilik alam semesta ini satu, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Tuhannya seluruh alam semesta satu, Tuhannya langit dan bumi satu, Tuhannya negara Indonesia, Australia, Malaysia, Amerika, dan seterusnya di bumi ini. Tuhannya siapa? Satu, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Itulah dakwah para nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul itu juga mendakwakan tentang tauhid, ya. Sebagaimana ujian pertama umat Islam, Bapak Ibu, begitu dahsyat sekali, ya, saat mendakwakan tauhid, ya. Sumayyah, ya, mohon maaf, itu sampai dianiaya dan dizolimi begitu dahsyatnya, ya, gara-gara hanya menyampaikan Tuhan itu satu. Yang saat itu Jazirah Arab saat itu mengalami perubahan dari agama tauhid, kemudian ada perubahan kepada kesyirikan, ya. Kemudian diutus baginda Nabi Muhammad SAW, ya, mendakwakan satu Tuhan, ya. Mereka semuanya
menyiksa sahabat-sahabat Nabi begitu dahsyat. Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu ditindih batu besar, dicambuk, dipanas terik matahari. Apa yang keluar dari mulutnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ahad, ahad, ahad. Tidak terasa. Semakin dahsyat ujian kepada umat Islam, semakin dahsyat akidahnya, kekuatan tauhidnya semakin dahsyat, dan saat itu semakin diberikan kebahagiaan. Itulah keutamaan tauhid, diantaranya diberikan kedamaian, diberikan kebahagiaan. Sebagaimana Bilal, seandainya tauhid ini tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak akan kuat itu Bilal bin Rabah, dihajar, dicambuk, ditindih batu besar di tengah panas terik matahari, tidak akan kuat. Tapi karena yang dipegang adalah keyakinan yang hak, keyakinan yang benar, keyakinan tauhid, ahad, Tuhan itu satu, Allah satu, ahad, ahad, Tuhanku satu, ya Allah satu, satu. Sampai dahsyatnya ujian seperti itu terasa ringan ya. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar ya, tidak masalah saat memegang keyakinan tauhidnya semakin kuat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya tauhid ini ya, keutamaan tauhid. Salah satunya contohnya Bilal. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tahu nggak orang yang hidup di dunia sandalnya, terompahnya terdengar di surga? Siapa? Bilal. Gimana Bilal seperti itu? Masya Allah. Dan tidak pandang bulu, kaya miskin, tua muda, kulit hitam, kulit putih ya. Bilal itu kulitnya Masya Allah Bapak Ibu ini masih putih kalau dibandingkan beliau ya. Tapi Masya Allah, keutamaan beliau masih hidup di dunia, sandalnya kedengaran di surga. Itulah Bilal ya. Di antaranya setelah wudhu beliau sholat, dan tidak hanya itu, karena Bilal itu keyakinan tauhidnya luar biasa. Itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah akan angkat derajatnya saat ia meyakini ya tauhid tadi dengan sangat teguh di dalam hatinya, di dalam perbuatannya ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat konsekuensi dari tauhid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi pembagian tauhid ini adalah untuk mempermudah pemahaman umat. Jadi para ulama membagi, ada yang 3, ada yang 2, ada yang lebih dari 3, yaitu untuk mempermudah ya. Jadi kalau tauhid rububiyah ini, yang menciptakan alam semesta itu satu, dunia akhirat yang menciptakan ada berapa? Satu ya. Kalau para ulama dulu untuk meyakinkan bahwa yang menciptakan itu ada, Bapak Ibu, yang membuat ini ada nggak? Ada. Yang membuat ini ada, saya tahu sendiri orang yang buat ya. Yang membuat baju ini saya juga beli ya. Yang membuat HP ada. Apalagi yang membuat langit dan bumi seisinya, pasti ada, pasti ya, pasti ada. Dan itu tidak mungkin lebih dari satu, pasti satu ya. Kalau lebih dari satu, wah, hancur dunia ini. Jangankan langit dan bumi ya Bapak Ibu, yang menciptakan banyak ya. Kalau Bapak Ibu misalnya yayasan ya, atau negara ini ada presidennya 3, gimana bayangannya? Kacau balau ya Pak, betul? Betul ya. Jadi kalau dunia ini penguasanya tidak lebih dari satu, kacau balau ya. Jadi oleh karena itu di dalam langit dan bumi sisinya pasti satu. Kalau lebih dari satu, hancur ini. Sedikit saja aturan alam ini sedikit saja menyimpang, hancur kiamat ya. Jalurnya berubah karena ada sedikit perbedaan, misalnya yang ngurusi alam ini, hancur sudah. Oleh karena itu kita masih bertahan sampai saat ini, karena ada yang memelihara alam semesta ini satu, tidak ada sekutunya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, Tuhan yang satu ya. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Konsekuensi dari keyakinan kita tauhid,
bahwa yang menciptakan alam semesta itu satu, dunia akhirat semuanya itu satu, maka kita harus menyembah Tuhan yang satu. Itu konsekuensinya ya. Kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan yang satu. Itu konsekuensi tauhid. Berdoa kepada Tuhan yang satu. Kita ikhlaskan amal ibadah, amal soleh kita pada Tuhan yang satu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku, ya selama ini kita hidup, dan matiku nanti hanya untuk Engkau ya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini konsekuensi tauhid, menyembahnya hanya kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah, satu Tuhan alam semesta itu yaitu Allah, dan kita ikhlaskan semuanya semata-mata mencari ridho Allah. Ridhomu ya Allah yang aku cari. Meskipun di tengah perjalanan ada godaan-godaan seton, misalnya ingin dipuji orang, dilihat orang senang, kemudian itu juga godaan-godaan. Bapak ibu membantu tetangganya, misalnya sedang walimah, biasanya ibu-ibu yang rajin rewang ya tetangganya, dilihat orang, wah dilihat yang punya hajat senang, itu segera dihilangkan. Hanya Engkau ya Allah, ya Allah, Engkau utus malaikat Jibril untuk selalu mengingatkan, untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi Muhammad SAW pun juga selalu mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya Allah, aku rewang ke tetangga, aku berbuat kepada tetangga untuk Engkau ya Allah, ridhomu ya Allah. Di tengah perjalanan ada tadi itu, kembalikan lagi ya Allah, aku biar tidak peduli dilihat orang, tidak dilihat orang, dipuji orang, tidak dipuji orang, dirasani orang, dihina orang, dicela orang, gak peduli ya Allah, asalkan Engkau ridho kepadaku ya Allah, Engkau cinta kepadaku ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah saat baginda Nabi Muhammad SAW dilempari orang Taif ya, dilempari orang Taif. Jadi kalau jamaah umroh atau haji ya, nanti ada lihat-lihat di sana itu ya, ada namanya Taif, jalan-jalan di Taif misalnya. Itu dulu Nabi Muhammad SAW dilempari orang Taif sampai berdarah gusinya. Sang anak Fatimah menangis melihat ayahnya demikian ya. Tapi apa baginda Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak peduli apapun yang dilakukan oleh manusia kepadaku ya, aku tidak peduli ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepadaku ya Allah, asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli ya Allah. Nah, inilah dampak dari keyakinan tauhid ya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Biar dilihat orang, tidak dilihat orang, dipuji orang, dirasani orang, tidak masalah, aku tidak peduli ya Allah, amalku ini ridhomu ya Allah. Nanti di rumah dengan suami istri sabar ya, kadang sabar itu sulit, gini apa mboten? Sabar niku sulit, digodha bojone digodha bapake digodha bojone. Tapi sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaran engkau ya, dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah, dan itulah orang-orang yang beruntung ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kadang mudah diucapkan tapi saat pelaksanaannya sulit ya. Betul gini apa betul? Bapak-bapak digodha bojone, kadang rasane nggih napa mboten? Nate napa mboten? Nate ibu-ibu nggih napa mboten nate nggih? Digodha bojone, digodha anake, rasane ya. Saat itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak peduli ya Allah ya. Aku tidak peduli sabarku ini ya Allah, takwaku ini ya Allah, ridhomu yang aku cari. Sabarku menghadapi anak ya Allah, ridhomu yang aku cari.
Aku ridho ya Allah dengan anakku ya Allah. Aku sayang dengan anakku ya Allah. Aku cinta dengan anakku ya Allah. Kasihanilah anakku ya Allah. Sayangilah anakku ya Allah. Bimbinglah anakku ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Jadi Bapak Ibu harus ridho kepada anaknya ya. Insya Allah nanti coba kalau saat Bapak Ibu ridho kepada anaknya, selalu didoakan anaknya, insya Allah nanti ada perkembangan ke arah kebaikan ya. Mulai sekarang meskipun kondisi marah kepada anak, apalagi ya kepada suaminya, istrinya, saat kondisi marah katakan kepada Allah, ya Allah aku ridho ya Allah, aku sayang pada suamiku, aku sayang pada istriku ya Allah, aku sayang pada anak-anakku ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Beri hidayah, beri taufik, beri petunjuk ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, sayanginya ya Allah, dan doakan yang baik-baik. Setuju Bapak Ibu? Ya, pulang dari sini nggak usah marah. Aku ridho ya Allah, aku sayang ya Allah. Meskipun goda seperti itu, kesabaranku ini ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah, hanya ridhomu. Setuju Bapak Ibu? Nanti dipraktekkan, siap? Makanya pahalanya sabar itu pahalanya luar biasa, karena pahalanya luar biasa ya. Innallaha ma'as-sabirin, bersama Allah. Bayangkan sahabat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini tauhid yang ketiga, itu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala itu punya Asmaul Husna ya. Tahu Bapak Ibu? Sering menyebut Asmaul Husna enggak? Ya Arhamar Rahimin itu Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Boleh Bapak Ibu minta dengan menyebut nama-nama Allah, boleh ya. Bahkan itu bagian dari tawasul dengan Asmaul Husna ya. Ya Arhamar Rahimin, atau Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum ya. Jadi minta dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Arhamar Rahimin. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang menyebut Asmaul Husna diantaranya Ya Arhamar Rahimin, diulangi sampai 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, baru apa permintaannya disebut ya. Saat orang menyebut Ya Arhamar Rahimin 3 kali ya, dalam doanya Allah utus malaikat kepadanya, apa yang kau minta, apa yang kau minta, sampai seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah asma Allah ya, nama-nama Allah. Dan nama Allah itu juga termasuk sifat Allah, makanya asma wa sifat. Misalnya Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, tidak hanya nama tapi itu juga sifat Allah. Paham ya? Paham jamaah? Kok meneng mawon? Jadi saat Bapak Ibu berdoa nyebut Asmaul Husna itu juga merupakan sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang Maha hidup dan Maha perkasa, Maha sendiri, Maha perkasa ya. Ya Razzaq, ya Allah yang memberi rizki ya, dan seterusnya. Itu Allah namanya Ar-Razzaq, tapi juga pemberi rizki. Memang betul-betul yang memberi rizki siapa? Allah. Yang memberi rizki Allah. Yang Maha Kuat siapa? Allah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi di dalam nama Allah juga terkandung sifat-sifat Allah. Jelas ya? Tetapi sifat-sifat ini ternyata lebih banyak. Di samping sifat yang ada di dalam Asmaul Husna, sifat-sifat Allah itu Gusti Allah juga cemburu. Semarap napa mboten? Cemburu. Gusti Allah itu punya cemburu. Apa cemburunya Allah? Pada orang-orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan, itu Gusti Allah cemburu. Itu sifat Allah yang tidak ada di dalam Asmaul Husna. Jadi lebih banyak lagi. Gusti Allah juga punya sifat marah kepada orang yang durhaka, kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gusti Allah juga punya sifat marah. Gusti Allah juga punya sifat cinta, senang pada orang yang bertakwa, orang yang beribadah, orang yang sholat tahajud ya. Gusti Allah juga punya sifat cinta, senang pada orang yang bertaubat ya. Itulah sifat-sifat Allah yang di luar Asmaul Husna ya. Jelas Bapak Ibu?
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, hati-hati, itu Allah cemburu ya. Hambaku yang mukmin ini, hambaku yang beriman ini mau melakukan kemaksiatan, itu Allah cemburu. Allah itu cemburu. Jadi itu sifat-sifat Allah yang di luar Asmaul Husna. Paham nggih? Paham nggih? Jamaah. Dan suara ini kok terlumpun meneng mawon. Cek semerap kalau nek mboten ngantuk betul. Ya, makanya kalau siapakan hadiah niki cek mboten ngantuk. Makanya kalau ngadeg ngeten iki cek mboten ngantuk nggih. Lanjut nggih. Inilah keutamaan tauhid, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, tauhid itu intisari dakwanya para nabi, itu tauhid ya. Yang kedua, yang paling dicintai oleh Allah, tauhid. Jadi yang paling besar penyebab cinta Allah, tauhid. Sebagaimana jamaah tahu Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilullah, kekasih Allah. Apa yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang diperjuangkan? Tauhid. Tauhid yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid ya. Beliau tidak hanya berdasar dengan wahyu dalam berdebat ya, tapi juga akal sehat. Jadi boleh kita menggunakan akal sehat ya. Waktu ditanya oleh Raja Abraha, waktu zaman Nabi Ibrahim ya, pokoknya waktu diskusi ya, ditanya ya, pintar, Masya Allah, nanti dapat hadiah ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim kan berkata, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan ya. Dijawab oleh raja kafir tadi, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Pikirannya raja yang kafir tadi, pikirannya aku bisa membunuh orang, bisa menunda, tidak saya bunuh. Itu pikirannya mereka. Sama Nabi Ibrahim nggak dilanjutkan. Maksudnya tidak debat kusir ya. Beliau alihkan pertanyaan lain. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, sekarang terbitkan matahari dari barat. Kaget raja kafir, kaget. Dahsyat sekali kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Nah, itulah diantara dialog yang luar biasa tadi ya. Termasuk saat ada berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim ya, dikasih satu yang besar dikalungi kapak. Ditanya, ini mana yang menghancurkan berhala-berhala ini ya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Itu yang besar itu. Yang orang kafir tidak percaya, tidak mungkin itu bisa menghancurkan, tidak mungkin. Nah, sudah tahu tidak mungkin, kenapa kok disembah? Gini apa betul? Jamaah, alhamdulillah. Kembali ke keutamaan tauhid. Jadi tauhid itu secara dalil, secara akal sehat itu juga dikuatkan dengan itu ya. Kemudian yang paling dicintai oleh Allah ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang paling dibenci oleh Allah apa? Syirik ya. Ya, inna syirka la zulmun adzim, itu wasiat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat-sangat besar, kezaliman yang sangat-sangat besar. Inna syirka la zulmun adzim, artinya yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Berarti yang paling dicintai apa? Kebalikannya tauhid. Nggih. Ya. Nggih, itu penjabarannya yang lain. Nggih. Nanti kita bahas satu-satu dulu. Ya, kita kembali ke sini dulu nggih. Ya, kita bahas di sini dulu satu-satu dulu ya. Nanti kita tanya jawab nggih. Jadi yang paling dicintai oleh Allah tauhid. Kebalikan dari tauhid syirik. Kebalikan dari iman kafir. Nggih. Nggih napa mboten? Iman kebalikannya kafir. Tauhid kebalikannya syirik. Kalau Allah benci kepada syirik, berarti cinta kepada tauhid. Nggih napa mboten? Nah, itu kan soalnya napa? Kebalikannya niku. Nah, saniki kembali lagi ke kunci kasih sayang Allah,
bagaimana Allah mencintai Bilal radhiyallahu an, bagaimana Allah mencintai Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ya, bagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, Habibullah. Allah mencintai Nabi Muhammad SAW, tauhid. Allah mencintai seluruh para nabi dan rasul, dakwanya tauhid. Jadi penyebab terbesar sayang Allah pada kita adalah tauhid. Kemudian kunci surga. Jadi tauhid itu kuncinya surga. La ilaha illallah. Makanya orang mau mati ditalkin la ilaha illallah. La ilaha illallah, ditalkin yang mau mati, karena itu kuncinya surga. Pas kata terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jadi masuk surga. Kemudian amal soleh yang paling utama, sebagaimana para para ulama, para imam mazhab ditanya, sesungguhnya apakah amalan yang paling utama? Jawab mereka, amal yang paling utama itu amalan yang amalan-amalannya itu gak ada artinya, yang amalan-amalan itu sia-sia sebelum ia melakukan amalan ini, ya. Kemudian mereka menyampaikan, apa amalan itu? Amalan itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak yang wajib kita sembah kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Kemudian sepertiganya isi Al-Qur'an. Jadi tauhid itu, Al-Qur'an itu kan isinya aturan-aturan, banyak aturan-aturan, ada waris, ada birrul walidain, ada hukum, ada akidah, syariat, ya, dan sebagainya. Sepertiganya tauhid, ya. Makanya surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca 3 berarti khatam Al-Quran, pahalanya, ya, pahalanya. Jadi setingkat isinya Al-Quran itu 3 kali Al-Ikhlas, ya, pahalanya. Kemudian sepertiganya Al-Quran Al-Ikhlas. Apa isinya Al-Ikhlas? Tauhid, ya. Kemudian kunci ampunan. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mati masih menyekutukan Allah sudah dijamin kekal selama-lamanya dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang bertauhid masih ada jaminan surga, ya. Masalah nanti langsung atau mampir dulu itu urusannya Allah. Allah ampuni, masuk langsung. Allah mau dibersihkan dulu di neraka. Naudzubillah, jangan sampai, ya. Jangan sampai kita mampir, ya. Semoga Allah menolong kita supaya kita langsung masuk surga. Jadi kunci surga, miftahul jannah itu la ilaha illallah. Itu kunci surga. Ya, kunci ampunan Allah dan kunci perbaikan iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman itu naik dan turun. Maka perbaikilah imanmu dengan la ilaha illallah. Jadi saat orang bertakwa, Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu zikir, khusyuk, saat itu meningkat iman. Saat lalai, lupa, maksiat, naudzubillah min dzalik, itu iman turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya, saat bertakwa naik, saat maksiat turun, ya. Jadi Bapak Ibu, dan perbaikilah imanmu, kata Nabi, dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang wajib saya sembah, kita sembah kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sampai jam 9, ya. Kita nanti tanya jawab, ya. Ada waktu untuk tanya jawab. Ini tadi yang saya sampaikan konsekuensi tauhid. Tadi konsekuensinya ada 3, yaitu menyembah hanya kepada Allah, ya. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ikhlaskan semua amal soleh kita hanya untuk Allah. Makanya syarat diterima oleh Allah itu, ya, ada 2 syaratnya. Yang pertama lillahi ta'ala, untuk engkau ya Allah. Yang kedua, amalan tersebut
tidak menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya bapak ibu misalnya merampok, ikhlas untuk engkau ya Allah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi perbuatannya baik, yang kedua ikhlas. Jadi perbuatannya amal solehnya ya, yang kedua ikhlas ya. Jadi hanya untuk engkau ya Allah. Jadi amal-amal yang dilakukan itu tidak menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian konsekuensi yang lain, konsekuensi yang lain itu adalah al-wala wal bara. Cintanya kepada yang dicintai oleh Allah, bencinya kepada yang dibenci oleh Allah. Jamaah enten suaranya mboten iki? Kudu enten lagu nih berarti jamaah. Kudu enten lagu nih nggih. Cek gak ngantuk. Konsekuensi yang lain adalah al-wala wal bara. Sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmizi, hadis Hasan Sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yubalikuni hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu ya Allah, dan aku mohon kepadamu supaya aku ini ya Allah cinta kepadamu ya Allah, dan aku mohon kepadamu cintamu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadi orang mukmin ini harus cinta kepada semua orang beriman, tidak boleh menfitnah, tidak boleh menyakiti ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tawaf saja, tawaf mau nyium hajar aswad, hukumnya nyium hajar aswad itu sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah, nggih. Nyium hajar aswad hukumnya sunnah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan untuk haji dan umroh, amin, Allahumma amin ya. Kalau kita punya keinginan saja sudah dicatat oleh Allah, keinginan yang sungguh-sungguh. Mencium hajar aswad itu sunnah ya. Tapi kalau kita dorong-dorong, itu hukumnya sunnah, wajib atau haram? Haram. Tapi nyium hajar aswad untuk melaksanakan sunnah tidak boleh melewati yang haram. Lebih baik tidak usah nyium hajar aswad. Masih umroh beberapa kali, alhamdulillah saya tidak pernah mencium hajar aswad ya. Alhamdulillah. Kadang orang dibangga-banggakan gini apa mboten, aku bisa nyium hajar aswad pulang haji pulang umroh, tapi menciumnya dengan itu tidak boleh. Jamaah, mencium hajar aswad sunnah, dorong saudaranya haram. Untuk melaksanakan sunnah tidak boleh melalui yang haram. Lebih baik tidak usah, pakai isyarat mawon, bismillah ya Allahu akbar, terus pas garisi hajar aswad bismillah ya Allahu akbar, terus gitu sampai 7 kali nggih, bismillah Allahu akbar, cukup gitu aja, daripada kita nyakiti saudara kita. Itulah konsekuensi tauhid, menyayangi saudara kita, menyayangi para mujahidin. Jadi orang-orang yang berjuang di Palestina itu jangan malah difitnah, jangan malah digibah, jangan malah dituduh macam-macam ya. Jangan sampai seperti itu. Itu mereka sedang berjuang membela Al-Aqsa ya. Mereka berjuang membela umat yang terzalimi, membela orang dijajah puluhan tahun di Palestina. Itu puluhan tahun dijajah oleh Zionis, Israel ya, Israel dijajah puluhan tahun ya. Dan orang masyarakat yang bela kita saat kemerdekaan diantaranya Palestina, Mesir, dan negara-negara Islam ya. Jadi sekarang Palestina sampai sekarang dijajah. Penjajahan yang masih ada di dunia salah satunya adalah Palestina, dijajah sampai sekarang. Jangan sampai para pejuang itu dituduh, difitnah, naudzubillah ya. Jangan sampai ikut zaman kita dulu. Kalau pejuang-pejuang kan dikatakan ekstremis, gitu apa mboten? Zaman Belanda itu ya, dituduh Islam fanatik. Nenten nek Qurani luar negeri niku tulisannya Islam fanatik. Yang pejuang pertahanan 10 November niku masuk dan koran mereka di luar negeri
napa pejong-pejong itu disebut napa Islam fanatik katanya gitu niku napa dan berita-berita ini dadi wis elek ten pejong-pejong niku ya ampun sampai niru-niru termasuk ten Palestina niku ojo sampai pejong gitu malah dituduh macam-macam wis gak bantu dituduh yang paling tidak didongakno doa kunut nazilah kenapa doa didoakan bantu semampunya nek wonten nggih minimal didongakno aja malah dituduh jamaah nggih napa mboten itu konsekuensi tauhid sayang pada umat Islam ya Allah aku mohon kepadamu cintamu ya Allah dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah dan mencintai amal-amal soleh yang mengantarkan aku untuk mencintaimu ya Allah yang mengantarkan aku supaya engkau cinta kepadaku ya Allah. Jadi konsekuensi tauhid niku al-wala wal bara nggih terus wong-wong sing sepuh-sepuh sing taat terus gak usah difitnah macam-macam terus akhirnya malah luar biasa Bapak Ibu jamaah ini saya sampai tadi Masya Allah hebat luar biasa Bapak Ibu semangatnya Masya Allah sudah memutih rambutnya tapi masih semangat Masya Allah kalau nggih sampun putih-putih nih jamaah masuk maling nggih niku al-wala wal bara niki konsekuensi al-wala wal bara diantaranya ini cintanya karena Allah bencinya karena Allah cinta kepada amal soleh benci kepada amal toleh cinta pada orang yang berbakti kepada orang tua benci kepada orang yang durhaka ini kebalikan ini kemudian mencintai umat Islam ya makanya di khotib Jumat itu di antara rukun khotib itu mendoakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat jadi itu didoakan umat Islam cinta kepada bumi Syam Palestina itu termasuk bagian dari Syam karena itu ada di dalam Al-Quran ada di dalam hadis banyak keharusan kita kepada cinta kepada Palestina kenapa di sana diantaranya ada Masjidil Aqsa ya Nabi saat mau Mi'raj ngimami para nabi di Masjidil Aqsa jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratil Muntaha ya di Masjidil Aqsa itu ngimami para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian mendoakan perjuangan umat Islam hatinya terikat dengan umat Islam sayang, kasih sayang pada umat Islam yang lain itu konsekuensi dari al-wala wal bara ini diantaranya ini ya Bapak Ibu tapi yang lain masih banyak konsekuensi yang lain intinya cintanya kepada semua yang dicintai Allah bencinya kepada semua yang dibenci oleh Allah paham nggih Bapak Ibu nggih jamaah paham apa mboten nah lawannya itu al-hawa ya afara'aita atau ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila siapakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya apakah engkau bisa memberi petunjuk kepadanya nah, itu lawannya ini hawa nafsu itu artinya yang dicintai yang disenangi ya, yang dicintai yang diinginkan bertentangan dengan yang dicintai Allah itu hawa nafsu jadi keinginan kecintaan kesenangan yang bertentangan dengan kesenangannya Allah itu namanya hawa nafsu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu ngikuti hawa nafsunya bertentangan dengan yang diinginkan Allah jamaah paham nggih paham lanjut tanya jawab alhamdulillah pun napa sing badhe tanglet niki yang mau tanya tak sediakan hadiah ini ya hadiah umroh amin Allahumma amin mudah-mudahan diberikan kemampuan kesempatan umroh ya amin ada yang tanya monggo nggih monggo ini yang tanya dapat ini nanti bisa diminum Pak
anget-anget ya. Susu ya, ini kasihkan bapak ya. Sini minta tolong sayang ya, ini karena saya kan di syuting gini ya. Kalau saya terlalu banyak jalan, nanti kasihkan ke bapak ya, kasihkan ke mbah. Masya Allah, nanti tak kasih mbah yang tanya. Wa iyyakum, Masya Allah. Terima kasih adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih. Yang telah tadi mengenal Allah. Nggih. Mengenal Rasul. Nggih. Kenapa mengenal Rasul? Nggih. Padahal Nabi Muhammad itu kan di samping Rasul di kanan. Nggih. Pertanyaan saya, Rasul bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Umar, itu ketika ada orang tanya, akhir Islam, ajarkan Nabi Islam, pertama yang disampaikan oleh Rasul, oleh Muhammad, itu syahadat. Pertanyaan, kenapa Muhammad Rasulullah bukan Muhammad Nabi? Yang kedua, tadi Pak Ustaz mengatakan malaikat Jibril. Ya, terus lanjut. Yang ketiga, Allah itu benci atau enggak kafir. Jadi Allah itu sebenarnya benci pada orang kafir. Jadi bukan orang musyrik. Musyrik itu suatu dialog. Setelah dialog terjadi ada penolakan, yaitu namanya kafir. Jadi kafir ini dampak. Nah, kafir itu nanti ada kafir dari agama, ada kafir dari hadis, ada kafir dari tradisi. Nah, ini semua cuma pada dasar kafir atau kafir itu dampak dari dialog. Napa malih? Wih, kuatae diborong. Monggo napa malih? Sudah 3 nggih, sudah 3. Nanti jawabnya jadi lupa. Nggih. Masya Allah, barakallah fiik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Ya, satu-satu ya, biar tidak lupa ya. Satu-satu nggih. Napa perlu ditanya semua? Atau satu-satu dulu nggih? Satu-satu dulu. Jadi yang pertama tadi tentang Allah benci. Oh ya. Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi Rasul, Nabi untuk Nabi Muhammad itu Rasul juga, Nabi juga ya. Khotamun Nabiyyin, artinya Nabi penutup. Nabi dan Rasul penutup. Jamaah paham nggih? Jadi misalnya Bapak Ibu nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salah apa mboten? Mboten. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah apa mboten? Karena Nabi niku Nabi dan Rasul. Jadi misalnya saya sebut Rasul, saya sebut Nabi boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya tambahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk beliau dan keluarganya. Ya, jadi kadang sallallahu alaihi wasallam juga boleh, sallallahu alaihi wasallam juga boleh ya. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh silakan menyebut Nabi dan Rasul, boleh menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten napa-napa, nggih. Yang kedua tentang musyrik dan kafir. Kadang niku tiang kafir juga kadang musyrik. Kadang musyrik itu kafir. Misalnya wong niku mboten beriman, orangnya menyekutukan Allah, disebut napa? Nggih kafir, nggih musyrik. Nggih napa mboten? Jamaah. Nggih sing dibenci oleh Allah nggih sedaya sing bertentangan. Tadi dewi cinta yang dicintai oleh Allah, benci kepada yang dibenci oleh Allah. Di antaranya napa? Kekafiran niku dibenci kali Gusti Allah. Kemudian kesyirikan niku nggih dibenci, niku kesyirikan. Perbuatannya namanya kesyirikan. Orangnya namanya musyrik. Perbuatannya namanya
kekufuran, kekafiran. Ya, orangnya namanya ya kafirun ya. Ya ayyuhalladzina apa? Ya ayyuhal kafirun ya. Orangnya kafir. Jadi sedaya mawon niku yang bertentangan apapun yang dibenci oleh Allah ya, kita harus benci, minimal di hati. Minimal di hati nggih. Minimal di hati ya. Kemudian kita berlindung pada Allah dari perbuatan kekufuran, dari perbuatan kesyirikan. Termasuk misalnya kumpul kali konco-konco diskusi apa cangkruan kali konco-konco pas nyinggung agama set mboten usah dilayani set mboten usah guyu, mboten usah tertawa, mboten usah guyu, mboten usah mendukung. Pas menghina agama, menghina Islam, menghina Allah set langsung meneng mawon. Nek kula ngoten sampai merubah pembicaraan baru masuk malih. Kadang awake dhewe mboten krasa cangkruan ana sing merendahkan Islam, merendahkan agama, merendahkan Allah, awake dhewe melok-melok iku termasuk. Makanya kula misalnya set kok ini ada kayak apa ini cenderung ke merendahkan agama, merendahkan Islam, set langsung saya meneng. Saya meneng wis gak peduli. Tapi nek wis dirubah pembicaraan, ngomong sing liyane kan masih banyak. Nggih napa mboten? Ngomong dunia masih kebutuhan masih banyak. Untuk apa yang tidak penting, apalagi yang menghina agama. Set, nah, saya seperti itu nih, tidak ikut. Itu perintah Allah. Sampai mereka merubah pembicaraan. Nah, jamaah, lanjut ya. Terus kemudian yang tante, Gusti Allah itu punya malaikat banyak, dan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Sayapnya hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ya, disampaikan itu saat malaikat Jibril di dalam hadis ya, itu menampakkan wujud aslinya, itu langit ini penuh dengan malaikat Jibril ya. Sayapnya saja itu meliputi wilayah barat dan timur ya. Tapi dhewe gak usah mikir niku. Wis gak mampu kali. Wis yakin mawon malaikat itu pasti ada. Wa kam min malakin fis samawat la tuqni safatun syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu ilma yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit kata Allah. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka tidak bisa memberikan syafaat illa min ba'di ayyadzanallahu lima yasha'u wa yarda. Kecuali pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi itu malaikat makhluk ciptaan Allah yang paling kuat nih malaikat ini, paling kuat, tidak pernah nolak, tidak pernah maksiat. Malaikat itu paling kuat, tapi sangat takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Jadi malaikat itu ciptaan Allah yang paling perkasa, tapi sangat takut kepada Allah, sampai menolong orang-orang ini tidak berani. Kecuali kepada siapa? Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah. Bagaimana saat perang Badar? Perang Badar itu di Sirah Nabawi, itu hadis-hadis sahih itu Pak, hadis-hadis sahih di Sirah Nabawi. Nabi nangis saat sebelum perang itu, sampai nangis, ya Allah, seandainya engkau tidak menolong kami ya Allah, mungkin engkau tidak ada yang menyembah lagi ya Allah. Sampai nangis-nangis gitu. Sampai sahabat-sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul, pasti Allah akan menolongmu ya. Allah turunkan ribuan malaikat di perang Badar. Di dalam Sirah Nabawi niku disebutkan ada sahabat itu dengar suara-suara ya Haizun, ada suara ngoten moro-moro glundung-glundung kabeh, orang-orang kafir, orang muslim glundung-glundung kabeh. Ternyata Haizun itu kudanya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi gak ketok moro-moro glundung kabeh, masyaallah. Niku yang kisah-kisah sahih di dalam perang Badar. Ya, jadi itulah pertolongan Allah saat perang Badar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi malaikat itu ada dan tugasnya ada yang ini, ada yang ini, dan banyak malaikat itu. Ya, ada malaikat pagi dan petang, ada malaikat yang mendoakan kaum muslimin, ada. Jadi kalau dunia ini penuh dengan malaikat, dan yang tahu hanya Allah yang tahu. Banyak ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, di belakang mereka.
wala yashifaun illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kecuali orang yang diridhoi oleh Allah. Wahum min khasyatihi musyfikun, dan sesungguhnya para malaikat itu mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di surat Al-Anbiya, nanti dilihat ayat 25. Di surat An-Najm ya, itu tentang malaikat-malaikat tadi itu. Nah, mungkin itu jamaah sekarang jam berapa? Nggih. Kalau kita bicara malaikat itu ya memang ada. Nggih. Kalau malaikat itu berdasarkan Al-Quran itu tidak ada. Karena malaikat itu bahasa Arab, Jibril itu bahasa Ibrani. Nggih. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9798 itu nggak ada. Nggih. Kalau mau menyebutkan ya malaikat, Rasul dan Jibril itu loh, bisa dibuka. Nggih. Nggih, nanti kita ketemu nanti di luar nggih. Nanti habis ini kita ketemu lagi, tak tunjukkan nggih, tak tunjukkan hadis-hadisnya tentang nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Di dalam Al-Qur'an itu disebut ar-ruh, kadang disebut. Heeh. Nggih. Di dalam Al-Qur'an memang tapi tafsir ulama ahli hadis ada yang menyebutkan Jibril. Nanti kita lihat ya. Tapi mungkin mawon dilanjutkan secara adat. Nanti dilanjutkan habis acara ini nggih. Nggih, lanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenal Allah. Nggih. Allah sebagai sembahan kita. Nggih. Yang tentunya Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Nggih. maupun sifat yang lainnya. Nggih. Ketika seseorang itu menyembah Allah, Nggih. tetapi dia meyakini ada yang lebih daripada Allah, itu disebut syirik, gitu ya. Begitupun dengan misalkan Allah telah menginformasikan berbagai aturan kehidupan, misalkan aturan ekonomi Islam, politik Islam, pergaulan Islam dan sebagainya. Ternyata dia meyakini yang selain dari Islam itu lebih baik, itu juga disebut syirik, gitu saja. Bagaimana dengan kehidupan di masyarakat ini yang saat ini mereka itu banyak tidak tahu tentang sistem kehidupan Islam, bahkan menganggap itu tidak ada di dalam Islam. Bagi yang tidak tahu dan dia juga tidak mengakui itu hukumnya bagaimana, bagi yang tahu dan dia malah mengingkari, itu juga sebutannya. Nggih, makasih, makasih. Masyaallah, masyaallah. Ini Dek, minta lagi Dek, minta tolong Dek. Masyaallah nih, ini kasihkan Bapak ya. Oh, masyaallah, ini untuk adik ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Jamaah. Semangat. Kita lanjut ke tadi yang apa tadi pertanyaan yang pertama tadi? Berkaitan dengan Allah sebagai pengatur. Oh, nggih. Nggih. Nggih, jamaah. Niki sekarang bagaimana mengaitkan antara kehidupan nyata dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan juga wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum dari Allah, mereka disebut orang yang kafir. Tapi mboten angsal. Loh, iki kafir, mboten angsal. Harus disebutkan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis tentang dakwah atau ayat tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah niku terjemahane kuwata nggih. Ken kula mboten cukup nek dibahas niki, kuwata niku tentang hikmah niku. Dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan, dan dengan pelajaran yang baik. Dan kalau engkau berdebat, berdiskusi, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Jadi kalau membahas tentang ayat harus dilihat ayat yang lain. Cek mboten tersesat, naudzubillah min dzalik. Jadi ayat-ayat tentang itu harus dikeluarin semua. Hadis-hadis tentang itu harus dikeluarin semua, termasuk tentang kasih sayang kepada umat Islam, termasuk tentang dakwah, strategi dakwah. Jadi tidak boleh ada misalnya oh ini kafir, ini ikut termasuk juga bertentangan dengan hadis yang lain tentang khawarij. Naudzubillah min dzalik. Khawarij niku
naudzubillah niku disebutkan ten hadis kaget Bapak Ibu. Khawarij niku anjing-anjing neraka. Naudzubillah. Di antara tandanya napa Khawarij niku suka mengkafirkan saudaranya, suka menyesatkan saudaranya, sesat, kafir. Semua yang di luar kelompoknya ahli bid'ah, semua yang di luar kelompoknya kafir. Niku termasuk tanda Khawarij. Salah satu tanda Khawarij di antara ada 10 tanda Khawarij ya, ada 10. Salah satunya itu suka nuduh ya. Naudzubillah. Jadi meskipun nanti di Al-Qur'an orang yang tidak memakai hukum Islam itu tidak boleh ya, tetapi kita tidak boleh nuduh ini kafir gitu nggih. Jamaah nggih. Dados ngoten nggih. Dados orang yang tidak pakai, mungkin orangnya tidak tahu. Mungkin orangnya imannya masih lemah. Mungkin orangnya orang awam, ilmunya masih awam. Mungkin orangnya tahu tapi ya tidak bisa apa-apa karena tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan dan lain sebagainya. Jadi orang yang seperti itu ya paling tidak hatinya ya. Jadi hatinya harus iman kepada Allah ya. Kalau misalnya sampai ke masalah hukum kan macam-macam hukum niku ya. Khawarij zaman dulu itu Khalifah Rasyidin ya, misalnya Utsman, Ali itu dibunuh sama Khawarij. Dasarnya apa? Kamu tidak melaksanakan hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, perkataanmu memang benar, tapi niatmu tidak baik. Ali bin Abi Thalib menjawab orang Khawarij tadi. Jadi mereka ngomongnya benar, tetapi niatnya salah. Itu yang berusaha membunuh Khulafaur Rasyidin. Naudzubillah min dzalik. Itulah diantara tanda-tanda Khawarij. Dan Khawarij niku Bapak Ibu, niku kalau diibaratkan oleh Nabi, anak panah melesat dari busurnya. Jadi ia keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Ya, artinya lebih dahsyat keluar dari Islam. Padahal kata Nabi, kalau kau bandingkan ibadahmu dengan mereka, nggak ada apa-apanya ibadahmu. Jadi ibadahnya Khawarij itu luar biasa. Kalau kau bandingkan puasamu dengan mereka, kamu tidak ada apa-apanya. Padahal ini sahabat ini. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya mereka, dibandingkan dengan puasanya mereka, dibandingkan dengan pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis mereka. Itu luar biasa. Tetapi kata Nabi, Al-Qurannya itu tidak sampai masuk ke kerongkongannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak sampai masuk ke hatinya. Jadi ya kerongkongannya tidak masuk apalagi ke hatinya. Disebutkan oleh Nabi sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Itu salah satunya adalah yang tadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Orang lain kita doakan itu aja ya. Nah, mungkin itu. Tapi bukan berarti saya menuduh kamu. Boten. Memperjuangkan Islam Nggih. bukan Khawarij juga. Nggih, betul. Semuanya demikian. Nggih, betul. Nggih, boten ini hanya untuk mengingatkan saya untuk menjelaskan tentang bahayanya Khawarij. Nah, Bapak Ibu biar waspada. Oh, seperti ini. Nah, terima kasih tadi pertanyaannya untuk mengingatkan saya tentang bahayanya Khawarij. Masih. Lanjut yang lain. Ustaz, waktu di Taif, Nggih. Rasulullah kan berdarah-darah karena dilempar sama masyarakat setempat. Nggih. Kalau dikaitkan dengan saat sekarang, Nggih. ada orang yang mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai ilmu kebal. Itu gimana hubungannya? Oh, nggih. Nggih. Nggih, semua yang tidak diatur tidak dibenarkan oleh syariat, nggih ya sudah tidak usah pakai ini apa namanya. Kalau Nabi aja berdarah, Nabi aja pakai baju besi. Ya, pakai baju besi, artinya beliau juga ini. Kalau masalah karomah urusannya, kalau jadi orang yang beriman bertakwa diberikan karomah, ya berikan kemuliaan oleh Allah. Tapi bentuknya karomah urusannya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, kalau engkau melihat orang yang terbang, kata Imam Syafi'i, karena zaman dulu orang hebat-hebat. Ya, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air, kalau engkau melihat orang yang terbang, jangan kau percaya dulu, kata Imam Syafi'i. Kecuali kembalikan perilakunya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Kitabullah, kata Imam Syafi'i. Jadi perilakunya, keyakinannya dikembalikan kepada Al-Quran. Jadi semuanya kehidupan kita harus dalam timbangan syariat.
timbangan Al-Quran, timbangan hadis Nabi itu, termasuk yang ilmu-ilmu tadi itu. Ya, kalau misalnya itu tidak baik atau tidak ini ya termasuk judol, pinjol ya. Tidak hanya itu ya, sekarang sedang viral judi online ya, itu semua kena Bapak Ibu, pegawai kena, mudah-mudahan di sini tidak ada yang kena ya. Amin. Ya, termasuk pinjol itu ya, mudah-mudahan kita diberikan, dijaga oleh Allah dari semuanya itu ya, termasuk yang lain itu semuanya ditimbang dengan syariat. Ini tuh tapi hadiahnya ya, ini masih ada hadiahnya loh. Gimana ini hadiahnya? Biar dikasihkan siapa ini? Ya, alhamdulillah. Aduh, ayo, apalagi ada yang tanya? Ayo, ini Mas siapa? Ya, tadi ngomong saya Mas siapa namanya? Ya, Mas Mumtaz. Masya Allah ya. Mau tanya enggak? Nah. Ya, ibu-ibu tadi ada yang mau tanya-tanya gini, monggo. Ya. Nggih. Oh, nggih, Masya Allah, nggih. Ya, Bapak Ibu, tadi disebutkan ya, jadi iman itu naik turun. Iman itu naik turun, maka perbaikilah imanmu dengan la ilaha illallah. Tidak hanya cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ada an-nafi al-isbat. La ilah itu an-nafi, menolak semua yang disembah selain Allah, termasuk menolak yang jelek-jelek, dosa-dosa, tolak semua ya, itu namanya an-nafi. Illallah al-isbat, meneguhkan di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita sembah, hanya Allah yang kita harus turuti, dibandingkan hawa nafsu kita, dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain itu tolak semua. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah ya Allah, yang aku turuti ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Jadi gitu, saat menyebut la ilaha illallah, menolak semua yang disembah selain Allah, termasuk kebatilan, termasuk dosa, termasuk apa namanya kemaksiatan gitu ya. Illallah, kecuali hanya Allah satu-satunya yang kita sembah ya. Aku hanya nurut kepadamu ya Allah. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Seperti itu. Jadi di prakteknya tidak hanya lisan tapi di hati ya, la ilaha illallah. Misalnya saat turun ya imannya, iman turun saat maksiat atau saat lupa atau saat misalnya mau ngomeli suaminya, mau ngomeli suaminya, sedang kepingin ngomeli suaminya ya, tapi itu kan tidak baik ya, jadi ditolak semuanya ya Allah, ridhomu yang aku tuju ya Allah ya, biarlah keinginanku ini, hawa nafsuku ini aku singkirkan, aku buang ya Allah, ridhoku yang aku tuju. Jadi saat mengucapkan la ilaha illallah, aplikasinya seperti itu, pelaksanaannya seperti itu, tidak hanya cukup lisan tapi juga perbuatannya seperti itu. Jadi harus punya kekuatan ya. Misalnya pas tanggal tua gitu mau ngomel misalnya ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah, dunia ini kan cuma sementara ya Allah ya, dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal, kita semua kan kembali padanya ya, alhamdulillah. Nah, terus kita semuanya ke sana. Nabi sendiri berkata, Allahumma la isya illa isul akhirah, ya Allah sesungguhnya tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, kata Nabi ya. Kenapa kita masih cinta dunia? Karena kita di bumi gini apa badan. Nah itu Pak Apollo pesawat bumi ini kelihatan cilik apa besar? Cilik, semakin cilik. Saat kita tidak mencintai dunia ya, maka itu semakin kecil. Saat kita membesarkan Allah dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bumi kelihatan kecil ya. Jadi itulah, pakai zikrullah dan kalimat la ilaha illallah, tidak hanya lisan tapi dilaksanakan. Mungkin itu ya hadiahnya. Ada lagi? Oh masih ada Pak, gimana ini Pak? Masih semangat ya, enggak apa-apa ya. Adik bisa minta tolong sayang. Ini ke ibu ya, ke ibu sana. Ya, masya Allah.
Ya, ini kasihkan yang di belakang yang tanya, enggak. Ya. Bisa untuk ngopi-ngopi, anget-anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan ini adalah bagaimana sikap saya ini terhadap orang yang murtad. Terhadap orang yang murka. Keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Oh, murtad. Nggih. Kalau saya ini seorang guru dan murid saya itu ada yang murtad. Oh, nggih. Apa harus yang saya lakukan bagaimana? Saya memberikan sayang atau saya benci atau bagaimana? Ini yang saya minta penjelasan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, sebagai tanggung jawab kita kepada saudara kita, saudara Muslim. Ya. Jadi kita ini saudara Muslim, juga saudara sebangsa, setanah air. Ya. Kalau itu kan saudara Muslim ya. Sudah besar atau kecil Pak itu Pak? Lulus SMA. Oh, nggih. Oh, nggih. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang pertama kita bisa tanya dulu kenapa. Jadi itu namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ditanya dengan cara yang baik kenapa. Ya, kemudian kalau tidak punya ilmu disampaikan ilmu tentang agama ini disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Kalau misalnya sudah tidak, itu didoakan terakhir, didoakan dapat hidayah, dapat petunjuk, didoakan sadar, ya. Dan terakhir sudah pasrahkan kepada Allah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama dan sesungguhnya telah jelas antara yang hak dan batil itu jelas. Tugas kita hanya menyampaikan, mendoakan. Doa itu penting ya Bapak Ibu. Tidak hanya semata-mata dakwah tapi doakan. Ya, doakan dapat hidayah, doakan diberi petunjuk seperti itu. Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih luar biasa. Ada perhatian ya pada saudaranya. Ya, lanjut. Wih, ada lagi adik minta tolong deh. Masya Allah. Ya, ini adik, Masya Allah ini ya. Masya Allah, ini dihabiskan ini. Ye, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada waktu melaksanakan sholat itu kita kadang-kadang bisa konsentrasi penuh ya kadang-kadang. Tapi ya juga sering membayang-bayangi bayangan di luar itu. Bagaimana kita bisa menstabilkan setiap sholat itu kita bisa stabil khusyuk. Masya Allah. Terus Gini. kadang-kadang kita sampai separuh pelaksanaan sholat itu bayangannya sampai kemana-mana. Nggih, Masya Allah nggih. Ini untuk meluruskan setan. Nggih, Masya Allah nggih. Nggih. Terima kasih. Teman-teman, barakallahu fiik. Bapak Ibu terima kasih semuanya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Barakallahu fiik semuanya, mudah-mudahan semuanya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua jamaah juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Bapak Ibu, saat sholat itu ya, kalau bapak-bapak kan jamaah, kalau sholat fardu ya diupayakan jamaah. Kenapa? Di antara keutamaan sholat jamaah tidak hanya mengangkat berapa derajat, 27 derajat itu ya, tapi bisa saling melengkapi. Kita kekurangan khusyuk, kalau dilengkapi oleh saudara kita yang khusyuk, itu keutamaan jamaah. Nah, kemudian kalau kita sholat tahajud atau sholat sunnah sendiri merasakan khusyuk ya, mulai dari pertama niat ya, innamal a'malu niat niki. Ya Allah, ridhomu ya Allah, betapa merindukan kebahagiaan sujud menyembahmu ya Allah ya. Kemudian wudunya bismillah, wudu, jadi waktu wudu niku khusyuk ya. Tangannya yang dilakukan ya Allah, ampuni kami ya Allah, apa yang dilakukan tangan kita, apa yang dilakukan mata kita, apa yang dilakukan pikiran kita ya, saat wudu itu sudah seperti itu. Dulu ada sahabat pucat kalau pas mau sholat, saat wudu itu sudah pucat. Katanya apa? Karena aku takut, karena aku sebentar lagi akan menghadap kepada Allah.
akan menyembah kepada Allah. Jadi sampai seperti itu. Jadi mulai wudunya ya bismillah, kita wudu terus lihat menghayati kakinya. Ya Allah, ampuni kakiku ya Allah yang mungkin melakukan atau melangkah ke arah-arah yang Engkau tidak suka ya Allah, Engkau tidak ridho, ya ampuni kami ya Allah. Mulai dari situ sudah niat sudah terasa semua. Kemudian takbiratul ihram ya, bismillah ya, Allahu Akbar ya. Boleh di sini ya, terserah ya. Kalau saya suka di sini, soalnya kan rasanya kan enak di sini ya, pegang ini rasanya enak itu dipegang ya. Boleh di sini tidak apa-apa, boleh sini tidak apa-apa. Allahu Akbar ya, doa iftitah dulu ya, habis itu Al-Fatihah itu pelan-pelan ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, pelan-pelan dinikmati, apalagi kalau tahu artinya, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puja dan pujiannya bagimu. Tidak boleh diterjemahkan ya, tapi di dalam hati aja yang dibaca Arabnya ya, Arabnya. Tapi kalau sudah hafal kan langsung diterjemahkan di hati, langsung terasa. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang ya Allah. Artinya terjemahkan langsung. Jadi dihayati. Kalau engkau tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah, yakinlah Allah pasti melihat. Allah pasti melihat kita. Allah mendengarkan bisikan doa-doa kita. Allah mengetahui lintasan di pikiran kita. Allah mengetahui lintasan di hati kita. Allah tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Allah tahu semuanya. Dosa-dosa kita Allah tahu semuanya. Yang kita lakukan Allah tahu. Ya, Allah tahu. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dihayati seperti itu. Ya, baca Al-Quran dan Allah. Makanya harus tumak nina. Tumak nina itu tenang, otot-ototnya tenang. Allahu Akbar ya, jadi tenang. Saat dirasakan itu, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Engkau ya Allah, Maha agung Engkau ya Allah. Nyebut nama Allah sambil dihayati kayak gitu ya, diterjemahkan di hatinya. Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Engkau ya Allah atas orang-orang yang memuji Engkau, Maha mendengar ya Allah. Allahu Akbar. Saat sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah. Apa yang kita hormati ini kita tendahkan di bawah, menyembah kepada Allah. Subhana rabbil a'la, maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi Engkau ya Allah. Boleh ditambahin minta doa-doa ya. Kalau doanya bahasa Indonesia boleh di dalam hati ya. Jadi saat sujud itu minta apa saja. Setelah baca ayat juga boleh ya, habis Al-Fatihah baca ayat ya, habis itu boleh minta di dalam hatinya. Nabi itu berdirinya lama kalau sholat ya, rukuknya sujudnya juga lama. Boleh minta saat itu, boleh minta Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujud boleh sampai minta kepada Allah. Rasakan nikmatnya sujud ya Allah, nyembah kepada Allah satu-satunya pemilik langit dan bumi. Sujud rasanya masya Allah, damai di hati. Sujud ya Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni ya. Jadi berdoa kepada Allah, sujud lagi Allahu Akbar, pelan-pelan dengan tumak nina, dengan khusyuk, dihayati, dinikmati, dan Allah dengar. Allah cinta, Allah sayang pada orang yang sholat sayang. Itu sholat itu komunikasi dengan Allah. Nah itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat tahajud atau sholat sunnah dirasakan. Jadi seperti itu Pak. Itu rasanya dadanya lapang, pikiran terang. Itu saat menyembah kepada Allah. Damai hati, tenang, masya Allah. Nah, mungkin itu Pak. Salah satunya ya, kiat-kiat kita saat untuk sholat khusyuk. Ya mungkin. Ini gimana ini Pak? Udah jam 9 lebih. Ya Allah, ini deh, sini deh. Ya, ini pertama dihabiskan dulu coklatnya, nanti terakhir tinggal strawberry. Nah. Terakhir karena tanyanya takut-takut, malu-malu, terakhir lebih kecil. yang awal-awal besar-besar. Lanjut. Ayo masya Allah, ini generasi muda ini. Allah kan maha kuat, kenapa Allah
Oh, siap. Wah, hebat ini. Pertanyaan sederhana tapi sulit. Sulit dijawabnya. Ya, Masya Allah. Pertanyaan anak. Ya. Kalau misalnya adik lihat orang ya, ini gak usah bahas tentang Allah dulu ya. Adik lihat orang. Ada orang raja. Pasukannya banyak. Jalannya kayak gini. Adik lihat rajanya jalannya kayak gini. Raja ini ya, pasukannya banyak. Sama ada raja, ya. Raja tapi nggak punya pasukan, sendirian kayak gini. Coba adik jujur di dalam hatinya. Lihat yang mana? Kalau lihat yang ini, wah gitu ya. Kalau lihat ini biasa-biasa, betul? Ya, itulah adik. Jadi Allah itu Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, ya. Malaikat yang diciptakan saja itu takut kepada Allah, ya. Malaikat itu bukan yang paling kuat, ya, tapi makhluk yang paling kuat. Yang paling kuat siapa? Allah. Yang maha kuat siapa? Yang maha kuat siapa? Allah, tetap Allah. Ya, jadi malaikat itu makhluk yang paling kuat, ya, bukan yang maha kuat. Kalau yang maha kuat siapa? Allah, tetap Allah yang maha kuat. Ya, adik sama mbah kuat mana? Kuat adik, ya kan, misalnya mbahnya kan sudah menurun kekuatannya, ya. Demikian pula Allah ciptakan malaikat punya kekuatan, malaikat itu, dan di antara makhluk ciptaan Allah itu paling kuat. Tetapi yang maha kuat siapa, Dek? Yang maha kuat siapa? Allah, tidak ada yang menyamai kekuatannya. Allah tidak ada yang menyamai keperkasaannya, tidak ada yang menyamai. Sebagaimana Bapak Ibu punya kasih sayang enggak? Punya kasih sayang enggak? Punya kasih sayang. Binatang-binatang punya kasih sayang enggak? Ke anaknya kita punya kasih sayang. Nah, itu kasih sayang. Tapi Allah maha kasih sayang, maha kasih sayang, ya. Bagaimana Nabi pernah melihat orang yang menyayangi anaknya? Kepada sahabat, Allah lebih sayang pada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Ibu kepada anaknya sayang enggak? Sayang, ya, sayang gitu pada anaknya. Kata Nabi, Allah lebih sayang pada hambanya daripada ibu tadi kepada anaknya. Meskipun dua-duanya punya sayang, tapi Allah maha kasih sayang, maha pengasih, maha pemberi. Demikian pula malaikat. Bapak Ibu sama malaikat kuat mana? Ya kuat malaikat. Tapi yang maha kuat siapa? Allah yang maha kuat. Allah itu semuanya ciptaan Allah, Dik. Allah ciptakan manusia, malaikat dan sebagainya, Allah ciptakan, ya. Jadi itulah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutunya, ya. Semua yang kuat-kuat ini semuanya takut kepada Allah, gak berani kepada Allah, karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha cinta. Berarti kita kalau menyembah hanya kepada yang maha kuat, Allah yang maha esa, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, hanya Allah. Karena malaikat meskipun dia kuat dibandingkan dengan manusia, tapi ya tidak berani dengan Allah. Malaikat itu tidak berani. Jamaah, wahum min khasyatihi musyfikun, dan mereka ini para malaikat masuk makhluk yang sangat takut kepada Allah. Jadi mereka sangat takut kepada Allah. Nggih, pas ngide nyambung boten. Karena perintah Ali bin Abi Thalib, ya, sampaikanlah sesuai kemampuannya. Jadi kalau anak kecil ini insya Allah paham, ya, insya Allah paham. Jamaah, apalagi ada lagi atau gimana? Oh Bu, Pak Jono, Pak. Wah, niki buahnya nih. Oh niki kantun, niki biar dibagi di ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, ya, kasihkan ke ibu-ibu biar dibagi yang mau. Terima kasih kesempatannya, Ustaz. Saya masih ada waktu untuk bertanya. Masih terakhir mungkin, ya, terakhir. Ya, terima kasih. Soalnya bukan karena hadiahnya, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya. Maksudnya dibagi biar ini pertanyaan terakhir. Oke. Baik Ustaz, ini Ustaz, terkait dengan yang disampaikan tadi, saya tergelitik dengan yang pertanyaan tentang yang khusus sholat tadi. Oh, okay. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau tidak cukup hadiahnya nanti minta ke saya, yang enggak kebagian ibu-ibu, khusus ibu-ibu.
Kalau tidak kebagian. Ya lanjut. Oke, terkait dengan yang khusus tentang beribadah tadi ya Ustaz, ini menggelitik saya karena terkait dengan kondisi saya sebagai pegawai ASN ini dituntut dengan banyaknya pekerjaan, mungkin yang dulu dengan sekarang tidak sama ya. Saya guru Ustaz, guru SD. Program-program pemerintah yang sekarang ini sangat menyita waktu kami, sehingga kadang ngaji di sini saja saya dulu rutinitas ngaji ya, sekarang itu agak berkurang karena banyaknya kegiatan yang harus kami kerjakan, sehingga ini saya rasakan juga mengurangi kekhusyukan kami dalam beribadah, terutama sholat harus terburu-buru. Kadang-kadang program dari pemerintah yang harus kami laksanakan sekarang, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi banyak hal-hal yang lain harus kami kerjakan di luar jam mengajar. Kadang-kadang sampai kami mengabaikan keluarga juga. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Itu keluhan semua guru Ustaz, bukan hanya saya. Saya mewakili saja. Terima kasih, itu saja. Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jamaah masih semangat? Masih Masya Allah. Dan saya juga ASN Bu. Saya juga ASN, saya dulu lurah di Ampel tahun 2002. Jadi tahun 2002 saya dulu lurah. Sekarang saya di provinsi. Saya juga ngadakan pengajian Bu. Kajian berkah IKD mulai Senin sampai Sabtu. Ada Riyadhus Shalihin, ada Atibian, ada Ibnu Katsir, ada kajian tematik, ada kajian waris, Senin sampai Sabtu pagi-pagi. Habis sholat subuh sampai kurang lebih jam 6. Dan setiap kajian dapat sertifikat. Ya, jadi kita sediakan sertifikat 2 jam pelajaran setiap itu. Ya, pesertanya ribuan. Dan kita juga punya webinar, pesertanya sampai 25.211 kemarin itu terakhir. Dan itu semuanya menghubungi saya. Se-Indonesia yang ikut webinar tadi itu BA ke saya. Pak minta sertifikatnya, serut, minta ini banyak. Alhamdulillah masih sempat. Alhamdulillah. Saya keliling-keliling kemarin dari luar kota, diminta oleh beliau, pas tidak sempat karena pas lagi luar kota. Sekarang alhamdulillah pas tidak luar kota, insya Allah saya datangi. Alhamdulillah sempat. Ya, jadi 24 jam kita sehari semalam. Sama nama mboten? Bapak Ibu sehari semalam 24 jam. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Nabi Muhammad SAW sehari semalam 24 jam. Gini apa mboten? Sama, tapi Nabi bisa memimpin umat, bisa panglima perang, bisa ngurusi umat, bisa ngurusi keluarganya, bisa macam-macam. 24 jam sehari semalam. Ada juga 24 jam sehari semalam ngurusi diri sendiri tidak bisa. Ngene apa mboten? Ngurusi awake dhewe tok wis gak iso. Padahal sami 24 jam sehari semalam. Sami. Makanya tinggal diatur waktunya. Ya, insya Allah pasti bisa. Karena yang menciptakan kita maha hebat dengan segala sifat kesempurnaannya. Gini apa mboten? Yang menciptakan kita maha hebat dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan Asmaul Husna yang luar biasa dahsyatnya. Ya, berarti kalau yang menciptakan kita maha dahsyat, maha hebat, berarti ciptaannya hebat. Karena yang menciptakan kita maha hebat, berarti ciptaannya hebat. Kita ini hebat ya, karena yang menciptakan kita maha hebat, pasti bisa ngurusi macam-macam, pasti bisa ya, ngurusi keluarganya, ngurusi suaminya, gitu, ngurusi anak-anaknya, ngurusi kantor, ngurusi murid-muridnya, pasti bisa. Tinggal di manajemen waktunya diatur, dan tidak ada sedikit pun waktu untuk yang sia-sia, semuanya manfaat ya. Saya ASN se-Indonesia itu WA ke saya ya, gak hanya ribuan, puluhan ribu, tapi ternyata masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Jamaah ya, nanti bisa ikut pagi Senin sampai Sabtu, habis sholat subuh terus di Zoom ya, itu nanti ada linknya, nanti tinggal, dan gratis ya. Jadi bisa nambah-nambah ilmu lewat Zoom, itu nambah-nambah ilmu tentang tafsir, tentang hadis, tentang kitab-kitab itu, kitab-kitab ulama, tentang kajian-kajian tematik ya. Nah, mungkin itu ya.
Masih, tapi insya Allah pasti bisa, Bu. Pasti bisa ngurusi macam-macam, pasti bisa. Dan pasti bisa sholat khusyuk, pasti bisa. Malah nikmat. Habis capek, Allahu Akbar, ya mengadu kepada Allah, capeknya mengadu kepada Allah. Kalau Bapak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan berbuat baik pada memberi nafkah keluarganya. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali capek kita untuk ngurusi keluarga, untuk ngurusi anak-anak, untuk ngurusi umat, ya. Dari itu Allah hapus dosa-dosa kita dengan capeknya kita. Ya, jamaah. Ya, mungkin itu ya, tapi insya Allah pasti bisa, Bu, pasti bisa. Ya, nanti pulang dari sini ngurusi istri, suaminya, ngurusi anaknya, insya Allah pasti bisa. Mungkin itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita di dunia wal akhirah. Kita berdoa singkat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma rabbi fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa jama' kalimatal muslimin ala haqq ya rabbal alamin. Allahumma aftah babal jihad fi duwal islamiyah fi kulli makan. Allahumma munzilal kitab mu'jizat hasimul azab izimul yahud al muhtallin fi Filistin wa zalzilhum ya qawi ya aziz. Allahumma anji ahlana wa ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan warfa'il ba'sa'anhum wa jama' kalimatahum wansurhum ala aduwika aduhim. Allahumma inna a'da'a dinika qad daqaw wa tajabaru wa asaru fil ardil fasad fasubha alaihim min indika sawtu azab. Allahumma qatilil kafara min ahli kitabi wal musyrikin alladhina kadzibuna rusulaka yu'zuna ibadaka. Allahumma shaddid samlahum wa farik jamahum wa zalzilil arda min taqti adamihim. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin alladhina qatalu ihwanana fi Gaza fi Rafah fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma alaika bihim fa innahum la yujizunak. Allahumma alidairu alaihim. Allahumma asim adada waqtulhum badada wa la tuqaddim minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa la man'awanhum basakal ladzi la yuriduna al-qaumidz zalimin. Subhanakallahumma rabbana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.